Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya ada nggak nih Pak? Ada? Ini yang di belakang suaranya belum kedengeran nih. Ada salam di atas kampak, jawab salam belum kompak. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting-ting beli kampak, yang penting kompak. Alhamdulillah. Ini kalau karyawan kompak ini Pak Hari, insya Allah kesulit apapun pekerjaan itu jadi mudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahran mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'isatina ilaili sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-tawil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-tawil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-tawil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas PT Dik Asra Remisel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali alhamdulillah kita diperjumpakan kembali, tak lain tak bukan mengkaji tentang keajaiban sedekah. Bukan hanya anak yang ajaib, tetapi ternyata sedekah juga ada keajaibannya. Ada hal-hal yang perlu kita cermati sambil menunggu. Ternyata ada keajaiban sedekah yang perlu kita renungkan. Di antaranya adalah kalau kita bersedekah, insya Allah rezeki kita, harta kita itu semakin berkah. Di antaranya adalah keajaiban orang yang bersedekah. Tapi kalau kita tidak pernah bersedekah, dijamin harta kita tidak berkah. Nanti kita akan sambung dulu nih, saya kolek dulu ya. Kita break dulu. Jadi di antara keajaiban sedekah apa tadi Pak? Apa? Harta kita menjadi berkah. Kalau kita bersedekah seperti halnya driver. Kalau pakai logika itu nggak mungkin. Nggak mungkin bagaimana? Hartanya itu mencukupi anaknya kuliah di perguruan tinggi. Anaknya bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Tapi dengan izin Allah dia bersedekah, dia yakin, dia bersyukur. Alhamdulillah, gak sayang-sayang dia keluarkan, bukan hanya sedekah. Kalau harta kita cukupi, kita bayar zakat. Sehingga menjadi anaknya sangat luar biasa sekali. Menjadi dokter dan insinyur. Ada kisah yang lain yang membuktikan bahwa dengan sedekah harta kita menjadi berkah. Saya ngajar di kampus
di daerah Parung sana, salah satu kampus perguruan tinggi ekonomi Islam yang ternama. Pas saya ngobrol-ngobrol, di situ ada office boy. Office boy kalau di kampus gajinya lebih murah dibanding di PT, Pak ya. Awalnya office boy ini dia kurang bersyukur, gaji saya kecil banget ya, naik-naik bertahun-tahun. Tapi dia semakin bersyukur, kenapa? Ketika dia lihat ada saudaranya yang belum punya pekerjaan, anaknya banyak, sehingga dia terpikir, nggak apa-apa, rezeki saya sedikit. Kemudian saudaranya nggak punya rumah, kontrak nggak bisa, disuruh tinggal di rumahnya, dan anak saudaranya dibiayain makannya dari gaji itu. Bukan hanya sampai di situ saja, rupanya anaknya yang berhenti tidak sekolah SMA, rupanya di sekolahin, Pak. Apa yang terjadi? Office boy punya anak, anaknya S2 di Malaysia. Kebayang aja, Pak? Hah? Nggak masuk di akal. Coba office boy anaknya kuliah di luar negeri, S2. Ada di UI. Pas ngobrol-ngobrol, kok bisa Pak punya anak? Ya itu tadi ceritanya. Karena dia bersyukur, dia sedekah sama saudaranya, kemudian dia ikhlaskan rezekinya anak saudaranya itu dikunyain, sehingga Allah ganjar. Bukan Mas Ganjar, Mas Ganjar dari Amalia Asra ya. Jadi Allah ganjarkan seperti apa? Yaitu karena bapak office boy menyekolahkan anak saudaranya, anaknya dikuliahin juga gratis sampai ke Malaysia. Masya Allah, ini rezeki yang berkah. Makanya kalau apalagi bulan Ramadan dikategorikan adalah berkah. Apa makna berkah? Dalam kamus, berkah itu bermakna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dalam bulan Ramadan, hendaknya yang biasanya kita jarang sedekah, kita latih bersedekah, biar harta kita menjadi berkah. Kalau kita rajin bersyukur, insya Allah rezeki kita tidak akan terukur banyak sekali. Kalau rezeki kita ingin banyak seperti pengusaha, jangan lupa rajin sholat Jumat. Seperti dalam tema kita pada kesempatan kali ini, kalau rezeki kita ingin berkah, jangan lupa perbanyak sedekah. Karena makna sedekah adalah hidup, berbuat baik, berarti kita berbuat baik untuk orang lain, membantu orang lain. Pada dasarnya buat kita. Makna berkah bukan hanya tadi meningkat amal kebaikan kita yang awalnya jarang kita baca Quran. Dengan bulan Ramadan harapannya kita rajin baca Quran, puasa. Bukan hanya kita nanti bulan Ramadan puasa sunnah, nanti juga kita tingkatkan. Kita bantu orang punya rezeki nggak sayang-sayang. Walaupun hakikatnya rezeki kita berkurang tetapi bertambah hadirin. Inilah yang dijamin oleh Rasulullah. Mana kosot sodakoh min malin, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, infakkan, wakafkan, zakatkan. Walaupun hakikatnya berkurang, tapi tidak berkurang, tapi kita bertambah berkah, hati kita menjadi tenang, tentram, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kehebatan orang yang bersedekah bukan hanya hartanya berkah, tetapi dia senantiasa ketika dia mendapatkan rezeki, Allah berikan rezekinya min haitsu la yahtasib, yang tiada disangka-sangka. Ini ada penelitian disertasi saya di salah satu bank BRI. Ini bank BRI, dia punya lembaga zakat kayak Asra.
Asra punya grupnya, yaitu Radis Amalia Asra. Bank BRI punya lembaga zakat namanya YBM BRI. Ada hal yang menarik dalam ilustrasi ini. Ternyata kehebatan bersedekah, kehebatan berzakat, bukan hanya perusahaan tetapi karyawan saja yang rajin bersedekah bisa meningkatkan omset pendapatan perusahaan, keuntungannya itu semakin meningkat. Bisa kita lihat Pak dalam layar ilustrasi keuntungan zakat dapat meningkatkan laba Bank BRI. Padahal yang mengeluarkan zakat bukan perusahaan, yang mengeluarkan zakat siapa? Karyawan. Coba kita lihat ini, tahun 2000 keuntungan cuma 335 miliar karena pada waktu itu belum berdiri lembaga zakat infak sedekah. Kemudian tahun 2001 rupanya di hasil zakat infak sedekah karyawan terkumpul kurang lebih 500 juta kurang 499, juta. Ternyata labanya 1,13 triliun rupiah. Meningkat di perolehan 2002-2003 yang fenomenal bisa kita lihat nih. Di 2009 ketika perolehan zakat infak sedekah, apa yang menyebabkan orang sadar zakat? Karena ada intervensi dari pejabat perusahaan, dari BUMN. Para direksi membuat surat kepada seluruh karyawan yang cukup nisab wajib bayar zakat 2,5%. Bagi yang merasa keberatan harap menghadap sidang direksi. Tidak ada satupun karyawan yang mau, yang berkeberatan. Akhirnya bayar zakat semuanya 11 miliar. Apa yang terjadi dengan 11 miliar? Perolehan keuntungannya 7,31 triliun. Dan seterusnya sampai 47 miliar 2011, perolehan menjadi 15 triliun. Keajaiban sedekah bukan hanya harta kita menjadi berkah. Kalau di tempat usaha, di tempat kampus kita, di tempat kita kerja, kalau karyawannya sadar zakat, sadar bersedekah, insya Allah perusahaannya juga Allah berikan keberkahan. Inilah yang tadi yang awal-awal dibacakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa bukan batak sama jawabnya. Itu diantaranya dia rajin bersedekah, tidak menunggu kaya, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan gajinya nggak naik-naik, umpamanya karirnya tidak naik-naik, maka resepnya dalam Al-Quran surah 3 surah Al-Imran ayat 133, nanti bisa dicek ayat 134. Allah tegaskan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Amalannya apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yang mereka menyedekahkan hartanya itu fisarro, dalam keadaan untung, dalam keadaan gembira, dalam keadaan dapat gaji 13, gaji 14, ada yang 18, ada nggak? Kalau di BUMN itu ada nggak gaji sampai 18, hitungannya bukan hanya 13. Ada bonus dan lain sebagainya, ataupun tidak ada bonus sama sekali. Maka jangan lupa bersedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dharra itu dalam keadaan bahaya, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan paceklik, maka bersedekahlah. Karena banyak kisah-kisah tentang sedekah. Kalau kita rajin bersedekah, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan jalan keluar bagi kita. Umpamanya bapak sambil kerja, sambil bisnis, maka bisnisnya bisa lancar.
Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Persis seperti tadi kisah hartanya yang berkah dari office boy, anaknya bisa kuliah karena hartanya berkah. Driver, anaknya bisa dokter, bisa insinyur karena hartanya berkah. Tapi berbeda hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau harta kita tidak berkah, walaupun umpama gaji kita besar atau gaji kita tidak besar lah, satu bulan umpamanya 500 juta, umpamanya, ya kan, 500 juta kalau rezekinya tidak berkah itu rasa kurang aja lah. Gajinya sebulan 500 juta, boleh jadi dia mengeluarkan lebih dari 800 juta. Karena boleh jadi apa? Dia terserang penyakit, jantung koroner, mobilnya ketabrakan, rumahnya kebakaran, anaknya kena masuk narkoba. Nauzubillah ini renungkan secara sederhana. Oh, dengan ada apa dengan rezeki kita? Apakah rezeki kita sudah berkah atau belum? Kalau rezeki kita apakah berkah? Walaupun umpama gaji bapak nggak banyak, kecil, 100 juta sebulan, itu terasa nikmat rasanya. Ciri-ciri kalau bapak punya rezeki yang berkah, umpama masak nasi, 1 tong itu kita masakkan nggak habis-habis itu berkah. Atau pada sederhana cuma 2 piring aja. Kalau kita makan, nikmati, rasakan, itu terasa berkah, nikmat rasanya. Bayangkan beda bapak tidak berpuasa sama berpuasa, ketika makan nikmat gak rasanya saat tidak berbuka puasa. Itulah ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah ketika dia makan nikmat rasanya. Alhamdulillah. Tadi bilangin ya, bersyukur itu luar biasa. Makanya saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memperoleh rezeki yang berkah, tadi perbanyak sedekah, kemudian cari rezeki yang halal. Belajar kita seperti orang yang berpuasa, jangan seperti orang yang membuka puasa. Kalau orang yang berpuasa, walaupun makanan itu halal, saat kita puasa dimakan ya Pak? Nggak dimakan. Tempe halal, pas puasa jadi haram nggak? Jadi haram nggak dimakan. Es kelapa boleh nggak saat kita puasa makan? Nggak boleh. Telur boleh nggak? Sop nggak boleh. Demikian halnya saat kita kerja. Kalau kita mentalnya atau mental orang yang berpuasa, jangankan harta orang lain, harta kita aja. Kalau bukan hak kita, belum waktunya kita ambil, misalkan, kita nggak ambil. Karena apalagi jangan sampai tipenya orang yang berbuka puasa. Kalau tipe orang buka puasa kan apa aja masuk itu, iya nggak? Deng-deng masuk nggak? Salah masuk nggak Pak? Bakwan masuk nggak? Apa aja masuk semuanya sampai takut. Kalau puasa kita apa itu? Mengancam, dendam. Pokoknya saya akan makan. Yang hebatnya sih orang Indonesia, orang Muslim, jangankan yang salah, biji salah tak puasa dimakan, nggak puasa. Tahu biji salah? Allah. Ya Allah, belajar kalau kita ingin memiliki harta kita, harta yang berkah, perbanyak sedekah. Belajar seperti ayam. Ayam termasuk binatang yang berkah nih Pak. Apa sebabnya? Karena orang-orang tidur sudah bangun duluan, betul apa tidak? Dia kan udah kukuruyuk dia, subuh-subuh sebelum udah bangun kukuruyuk. Bangunin kita untuk sholat tahajud, untuk qiyamul lail. Cuma pertanyaannya ketika ayam kukuruyuk kita bangun nggak Pak? Bangun, ngapain kencing? Malaikat sudah mencatat
Wah, Pak Puji mau sholat tahajud, nggak jadi berkencing ini. Ya Allah. Kita ingatkan bahwa rezeki kita ingin berkah bukan hanya sedekah. Sumber rezeki kita harusnya kita ingat. Apakah rezeki yang kita dapatkan rezeki yang halal? Seperti ayam tadi itu. Ayam coba dikategorikan binatang berkah kenapa? Coba hadirin. Satu hari orang motong ayam di Indonesia ini ada nggak 5 juta lebih nggak? Satu hari 5 juta ada nggak? Bisa lebih 5 juta, bayangkan kalau sebulan berapa itu? Dikali setahun 20 tahun masih ada satu ayamnya. Berkah simbolnya apa? Seperti gaji kita tadi, walaupun kecil tapi terasa ada aja, terasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki yang berkah, harta yang berkah, karena kita tadi mengeluarkan sebagian rezeki hak orang lain. Karena kita belajar dengan kolam air, kolam waktu kita mandi. Kalau dulu kalau kamar mandi ada kolam loh ya. Kalau sekarang jarang. Ember lah, kata ember lah. Coba bayangkan itu kolam, karena kategori berkah itu bermakna bukan hanya ziyadah khair, tetapi barakah atau birkah yang berarti kolam. Kolam coba kita lihat, walaupun airnya kita habiskan setiap hari, anak kita, istri kita, karena airnya tetap muncul, masih ada airnya di depan di kolam ini. Itulah simbol keberkahan. Walaupun gaji kita kecil, tapi apa saja yang kita inginkan, itu Allah kabulkan. Punya anak yang soleh, sehingga kita kategorikan banyak anak, banyak rezeki. Berarti simbolnya apa? Berarti keluarga kita keluarga berkah. Alhamdulillah. Nyarinya 7 nggak Pak? Yang punya anak ada nggak punya anak? Ada yang 12, ada yang punya anak 12 Pak. Nah, kalau kata orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki, karena kenapa berkah? Syaratnya kita punya anak-anak yang soleh dan soleha. Bukan namanya doang soleh. Kerjaannya salah, bukan. Ada nggak jadi soleh? Ada apa dalam? Maaf Pak, bercanda ya. Nah, coba kita lihat. Ini terbukti kalau anak yang jadi anak yang soleh dan soleh udah besar semuanya. Pas puasa datang, Assalamualaikum, Bapak Ibu, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya kan, saya ngasih duit cuma 2 juta rupiah. Ibu seneng nggak begitu? Wah, seneng banget, alhamdulillah. Datang anak tua, anak-anak 12, 2 juta. Anak ketiga 2 juta, ambil 12. 2 juta, dihitung berapa jadi duitnya? 24 juta. Namanya ibu-ibu, tetap aja dia masih nangis. Kata bapaknya, "Mah, kenapa sih? Kan orang udah pulang semua anak kita, masih nangis aja." Saya kesel Bang. Pak, saya kesel. Lu kenapa kesel? Punya anak 12, coba 30. 60 juta katanya. Ya, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kehebatan, keajaiban sedekah, harta kita menjadi berkah. Apa sebabnya? Kita sayang-sayang dengan rezeki yang kita keluarkan, seperti halnya salah satu BUMN Bank BRI ini, dia yang mengeluarkan zakat adalah karyawannya, sampai luar biasa. Saya yakin karena Rasulullah SAW katakan, mengutip dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Allah telah menegaskan saya sesuai dengan prasangka hamba. Saat kita bersedekah, yakin Allah akan berikan rezeki kita tadi yang tidak disangka-sangka. Bahkan kalau kita sering baca dalam surah Al-Layl, itu resep kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang berkah. Apa dalilnya? Fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasayunasiruhu lil yusra. Ini dalil jelas dalam Al-Quran terjamin. Adapun orang yang dia memberi, bersedekah, berzakat, berwakaf, berinfak dan lain sebagainya,
di jalan Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah akan melipatkan ganjaran pahala yang kita lakukan. Bukan hanya 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat Allah akan berikan pahala. Bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia. Apa janji Allah? Fasaynasiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusan kita yang awalnya sulit jadi mudah. Yang ingin naik karir, jangan lupa rajin sedekah, rajin kasih anak yatim. Ada satu kisah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu pedagang nasi uduk di Bekasi. Salah satu pedagang nasi uduk di Bekasi, istrinya jualan, kalau suaminya bantuin istrinya. Rupanya padahal gajian atau mungkin pendapatan ya berapalah, paling untuk makan, hari ini makan, besok belanja lagi gitu ya. Tapi ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik. Rupanya anak-anak tukang nasi uduk ini semuanya berpendidikan. Ada yang S2 sampai S3, doktor. Pas saya tanya-tanya apa penyebabnya, kok bisa? Oh, ternyata dia lagi kan kalau punya duit tidak sayang-sayang, dia kasih kepada anak yatim. Makanya dari dalam Al-Quran, fa'ammal yatima fala taqhar. Kita harus santuni. Bahkan Rasulullah menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk sama jari tengah. Tapi ada hal yang lain sampai hartanya berkah. Karena apa? Memberikan harta kepada orang lain, hartanya menjadi berkah. Masih ingat ada guru TK? Guru TK gajian di Bekasi itu sebulan 350.000 rupiah. Kalau di Jakarta berapa Pak? Sebulan berapa hari? Hampir sama guru TK, 350.000 sebulan. Dan kalau Ustaz doain saya, gaji saya biar naik. Emang naiknya mau berapa? 500.000 rupiah. Gajinya awalnya berapa? 350.000 rupiah. Naiknya berapa? 150.000 rupiah. Tanggung amat mintanya, kata Ustaz. Iya Ustaz. Karena kenapa? Saya minta gaji saya 500.000 rupiah. Karena kepala TK gajinya 500.000 rupiah. Kayaknya nggak mungkin kalau melebihi gaji guru kepala TK. Ya kan begitu. Sampai dalam hati dia pengen gaji berapa tadi? 500.000 rupiah. Dan dia sepertinya ada keinginan menjadi kepala TK. Nah rupanya kata Ustaz, bagaimana caranya? Biar supaya saya doain, Ustaz, saya sedekahkan gaji saya 350.000 rupiah. Saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya rajin qiyamul lail, saya rajin baca Quran, saya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin hadirat, 7 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik. Tadi gajinya awalnya berapa Pak? 350.000 rupiah. Mintanya berapa per hari tadi? 500.000 rupiah. Gaji saya, Ustaz, ternyata bukan 500.000 rupiah. Gaji saya sekarang jadi 6.350.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustaz, kok bisa? Gimana ceritanya? Kok gajinya menjadi 6.350.000 rupiah? Begini Ustaz, karena beberapa bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 6 juta rupiah. Jadi kalau 6 juta rupiah ditambah 350.000 jadi berapa gajinya? 6.350.000 rupiah. Kira-kira bisa seperti ini ya hadirin? Bisa Allah berikan rezeki bukan hanya melalui jalur orang yang meminta rezeki, tapi melalui jalur suaminya, melalui jalur anaknya. Kita dapatkan rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang ini Allah janjikan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajiannya semakin menarik tapi jam 1 nih ya.
Iya, tuh udah Pak Puji udah begini aja, udah jam 1. Baik, nanti akan kita lanjutkan saja sengaja. Jadi jangan puas dulu. Kita harus mengkaji kembali. Semoga nanti pertemuan lain, pertemuan tanggal berapa nanti insyaallah juga saya akan kaji lagi. Kita akan bersambung. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Di antaranya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, keajaiban dengan sedekah adalah karena kita sedekah, harta kita insya Allah akan berkah, dijauhkan dari mara bahaya. Insya Allah keluarga kita sehat walafiat semuanya. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Karena kita memperoleh rezeki yang berkah, rezeki yang halal dan thayyib. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata dari saya, daun saga, daun tomat, semoga bermanfaat. Ipin Upin baca risalah, maafin kalau ada yang salah. Beli tomat, beli cempedak, tamat dah. Akhir kata kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.